Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kita berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada ibadah-ibadah yang disyariatkan, di situ kita berkhulwat dengan Allah. Kita bahagia dengan bertemu dengan keluarga. Kita bahagia bertemu dengan kawan-kawan. Tapi harus ada kebahagiaan kita tatkala kita sendiri. Ciptakan kebahagiaan kita tatkala kita bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah-ibadah tersebut misalnya salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian tatkala orang semua sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Contoh i'tikaf, i'tikaf juga saatnya kita berkhulwat. Kita sudah setahun penuh sibuk dengan dunia, berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan harta, dengan macam-macam. Kita 10 hari konsen, baca Quran, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir sendirian tatkala tidak ada orang. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang tatkala dia sendiri, dia ingat Allah maka dia pun menangis. Sebagaimana Anda berbahagia bertemu dengan teman-teman, Anda juga harus bisa menciptakan kebahagiaan tatkala berpisah dengan teman-teman. Dan itu di antara tafsiran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Rajulani tahabba fillah. Tatkala matahari jarak 1 mil, ada 7 golongan yang dinaungi di bawah naungan arsy Allah, di antaranya rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah. Ini semua orang paham. Bertemu karena pengajian, bertemu karena ingin memberi bantuan kepada pengungsi atau beri bantuan kepada orang kena korban bencana, ya, bertemu karena dakwah. Tinggal yang berikutnya, wa tafarraqa alaihi, dan terpisah juga karena Allah. Apa maksudnya terpisah karena Allah? Ada beberapa tafsiran. Di antaranya, Anda terpaksa meninggalkan kawan karena Anda harus berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita sendiri-sendiri beribadah. Kalau kita ngobrol terus, kapan ente baca Quran? Kapan saya baca Quran? Kalau kita ngobrol terus, kapan ente salat malam? Kapan saya salat malam? Kita ngobrol sama kawan-kawan di malam hari, kita ketawa-ketawa, kita senang. Saatnya kita bilang, saya mau pulang. Kenapa? Kalau saya ngobrol terus, saya tidak bisa bangun malam. Itu di antara tafsiran wa tafarraqa alaihi. Dia berpisah dari temannya karena Allah. Tatkala dia bertemu dengan temannya, dia bahagia. Tatkala dia berpisah juga dia bahagia karena dia harus konsen untuk bisa beribadah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda harus menimbulkan kelezatan dalam hidup Anda seperti ini. Ada saatnya Anda berdua-duaan dengan Allah, tidak ada anak-anak, tidak ada orang tua, tidak ada istri, tidak ada kawan-kawan. Salat malamlah Anda, baca Quran sendirian, di pojokan sana baca Quran, berzikir kepada Allah, ingat keagungan Allah, ingat dosa-dosa, ya. Saatnya kita i'tikaf, ya. Ada saatnya kita seperti itu, ya. Nah, kalau Anda bisa menciptakan ini, Anda akan bahagia. Anda akan bahagia di dunia apalagi di akhirat. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, seorang harus berusaha menciptakan hal ini. Kenapa? Karena waktu dia bersendirian itu lebih banyak di alam barzah daripada waktu dia masih hidup. Kita nanti kalau masuk kuburan kita sendirian. Enggak ada orang bersama kita, ya. Gak ada orang bersama kita. Istri kita enggak bersama kita, anak kita enggak bersama kita. Siapa yang menemani kita? Yang menemani kita amal soleh. Kalau kita sudah terbiasa di dunia, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti di kuburan kita tenteram, alam barzah. Kenapa? Kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya. Karena kalau Anda meninggal, enggak ada yang temani Anda. Ya, bohong itu mengatakan kita hidup sehidup semati. Enggak ada. Waktunya kita mati, istri kita enggak mau ikut mati. Ya. Kita mati, istri kita mungkin berapa masa iddah selesai, mungkin dia kawin lagi. Mungkin. Ya. Sama kalau perempuan yang meninggal, suaminya enggak mau dikuburkan bareng-bareng. Ya, begitu suaminya meninggal, istrinya meninggal, langsung dia kawin besoknya. Jangankan meninggal, sebelum meninggal sudah pikir mau kawin lagi. Apalagi sudah meninggal. Nah, kalau seorang wanita tidak terbiasa untuk berkhulwat bersama Allah, terus dia siapa yang nemani di kuburannya? Siapa yang nemani? Maka kalau Anda ingin kehidupan Anda lebih afdal, harus ada waktu Anda berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilakukan tiap hari. Dia baca Quran di ujung, baca Quran tatkala ada orang tapi Anda seakan-akan sendirian. Makanya di antara tafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang tatkala sendirian, dia ingat Allah, tidak ada orang lain, maka dia pun menangis. Di antara tafsiran kata para ulama, meskipun dia banyak orang, namun seakan-akan dia sendirian. Dia bisa konsen, bisa connect, seakan-akan dia berduaan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia di pesawat, sebelah tempat duduk dia cewek-cewek, pramugari lewat, dia cuek aja baca Quran, seakan-akan dia sedang connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran di pesawat. Di ruang tunggu dia baca Quran, dia baca buku agama, dia enjoy sendiri. Meskipun banyak orang, tidak perlu dengan orang, yang penting dia beribadah.
Nah, kalau Anda bisa ciptakan itu, maka itu baik bagi kehidupan Anda di dunia maupun di alam barzakh maupun di akhirat. Dan itu sangat penting. Apalagi salat malam. Sampai surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu inqus min qalila, aw zid alaihi wartil qur'ana tartila. Wahai yang berselimut, bangunlah salat malam. Ini salat malam. Sampai disebut oleh sebagian ulama, surat tersebut dinamakan dengan zadud da'iyah, bekal seorang dai. Bahwasanya seorang dai itu malamnya harus salat. Karena keesokan hari dia akan berhadapan dengan banyak permasalahan. Ingin agar orang dapat hidayah, membantah syubhat, mengingatkan orang dari kemungkaran. Ya, dia sendiri butuh iman. Kalau dia baterainya enggak di-charger di malam hari, susah dia untuk memiliki energi untuk menghadapi itu semua. Maka seorang dai dia harus punya bekal di malam hari dengan salat malam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia imannya full, sehingga tatkala dia pagi hari dia berdakwah menjalankan tugasnya, beban begitu lebih ringan ya, dengan imannya telah di-charger. Demikian juga yang lainnya. Ya, kita di dunia ini banyak sekali ya cobaan, banyak sekali maksiat, banyak sekali rintangan, godaan. Maka seorang berusaha untuk membiasakan dirinya berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala.